Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Istiqomah Helmi Putri. Nah, pada video kali ini kita akan mengapresiasi puisi karya Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji Kalsumbahri. Nah, penilaian karya sastra ketiga pengarang ini mengacu pada pendapat Herman J. Waluyo. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah like dan subscribe channel YouTube ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Selamat menonton. Herman J. Waluyo tahun 2002 halaman 1 dalam bukunya menyatakan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias imajinatif. Herman J. Waluyo juga berpendapat bahwa sastra itu terdiri atas dua unsur, yakni dulce, keindahan, dan utile, manfaat. Dulce et utile artinya sastra harus bagus, menarik, memberi kenikmatan. Di samping itu, sastra harus memberi manfaat atau kegunaan, yaitu kekayaan batin, wawasan kehidupan, dan moral. Tujuan analisis pada video ini yaitu untuk membuktikan bahwa pendapat Herman J. Waluyo mengenai puisi Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji Kalsumbahri yang menyatakan bahwa puisi karya Amir Hamzah memiliki dua unsur, yakni dulce dan utile. Puisi karya Chairil Anwar hanya memiliki unsur utile atau manfaat, dan puisi karya Sutarji Kalsumbahri hanya memiliki unsur dulce. Nah, analisis karya sastra ini akan saya analisis dengan tema yang sama, yakni tentang religius atau ketuhanan. Analisis yang pertama yaitu puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Padamu Jua. Nah, bisa teman-teman lihat dan baca terlebih dahulu. Unsur keindahan pada puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah menggunakan majas alegori. Majas yang mengandung sifat-sifat spiritual atau dapat disebut juga dengan majas alegori adalah sebuah majas yang di dalam kata-katanya yang rumit terdapat pesan-pesan yang terselubung. Majas ini adalah sebuah gaya bahasa yang di dalamnya memperlihatkan sebuah perbandingan kalimat yang utuh, seperti pelita jendela di dalam gelap. Di sini terdapat perbandingan yang terlihat jelas bahwa makna pelita di dalam KBBI adalah lampu, sebuah penerangan, dan hal ini berbanding terbalik dengan malam gelap. Puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah menggunakan kata-kata yang rumit serta masih banyak menggunakan lambang-lambang metafora yang diperluas dalam artinya. Dalam puisi ini menjelaskan mengenai cerita-cerita kiasan seperti habis kikis, kaulah kandil gemerlap, pelita melambai. Diksi yang digunakan pada puisi karya Amir Hamzah menggunakan kata-kata yang tidak lazim atau jarang digunakan. Kata-kata nanar aku gila sasar merupakan kata-kata atau diksi pilihan yang terdengar asing di telinga pembaca. Secara keseluruhan, bait-bait di atas memiliki makna kiasan. Bagi penulis, penggunaan kata-kata ini disengaja untuk kepentingan keindahan suatu karya sastra tersebut. Kata-kata tersebut juga dapat digolongkan ke dalam kata-kata konotatif atau makna konotatif. Unsur manfaat pada puisi ini yaitu meski sekilas terlihat seperti sajak yang mengisahkan pertemuan sepasang kekasih yang telah berpisah cukup lama, sajak ini lebih merujuk pada makna tentang pertemuan abadi, yakni pertemuan seseorang dengan Tuhannya setelah meninggal dunia. Kekasih tak harus selalu berarti manusia. Kekasih yang dimaksud dalam puisi ini adalah Tuhan yang tak pernah berhenti mencintai meski umatnya senantiasa berpaling. Puisi yang kedua karya Amir Hamzah yaitu berjudul Insaf. Bisa teman-teman lihat dan baca terlebih dahulu. Unsur keindahan pada puisi Insaf karya Amir Hamzah yang pertama adalah segala kupinta tiada kau beri, segala kutanya tiada kau sahuti. Nah, ini merupakan majas paralelisme dan simetris. Nah, yang kedua adalah maju mundur tiada berdaya. Nah, ini merupakan simetris. Sempit bumi dunia raya.
merupakan paradoks. Runtuh ripuk astana cuaca merupakan simbolik. Hureka gembira di lapangan dada merupakan simbolik. Dan yang ketiga, buta tuli bisu keluh, bertahan aku di muka dewala merupakan simbolik. Tertegun aku di jalan buntu, dan ini merupakan sebuah istilah. Dan tertebas putus sutra sempana yang merupakan simbolik. Yang keempat adalah besar benar salah arahku, hampir tertahan tumpah berkahmu. Nah, ini juga merupakan simbolik. Hampir tertutup pintu restu, gapura rahasia jalan bertemu. Nah, ini juga merupakan simbolik. Yang kelima adalah insaf diriku derah durhaka, gugur tersungkur merenang mata. Nah, ini merupakan majas metafora. Samar terdengar suara suarni, sapur melipur merindu temu. Yang keenam adalah insaf aku, bukan ini perbuatan kekasihku, tiada mungkin reka tangannya, karena cinta tiada menderah. Nah, ini merupakan majas hiperbola. Unsur manfaatnya yaitu, jadi sebagai manusia kita tidak boleh terlalu banyak melakukan kesalahan, karena kesalahan itu sendiri akan membuat komunikasi kita dengan Tuhan akan terhambat, dan Tuhan pun tidak akan memberikan hidayah dan kebenarannya. Oleh karena itu, insaf atau bertobatlah selagi kita masih ada di dunia, dan jangan pernah mengulanginya lagi. Selanjutnya pengarang yang kedua yaitu Chairil Anwar. Nah, pada hal ini saya akan menganalisis puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Nah, bisa teman-teman lihat dan baca terlebih dahulu. Unsur keindahan puisi doa karya Chairil Anwar bisa dilihat. Yang pertama yaitu penggunaan bunyi vokal U yang berulang dan diintensifkan dengan bunyi H untuk menunjukkan kebulatan tekad aku mengenai cintanya akan Tuhannya. Kebulatan tekad ini dikontraskan dengan menggunakan vokal I untuk mencerminkan rasa terasing dan terpencilnya aku. Yang kedua adalah kalimat-kalimat yang digunakan dalam puisi tersebut bersifat ambigu, yakni dapat ditafsirkan banyak. Namun banyaknya tafsiran tersebut tidak membuat puisi ini memiliki makna yang berbeda-beda. Banyaknya tafsiran tersebut memberikan makna yang saling melengkapi. Kalimat-kalimat dalam puisi ini menggunakan displacing atau penggantian arti dan disortir atau penyimpangan arti kata yang menciptakan ketidaklangsungan ucapan. Yang keempat, mengemukakan pengertian dengan citra-citra, bahkan dengan lukisan yang berupa kata atau rangkaian kata yang artinya tidak hanya denotatif atau menunjukkan suatu hal, namun asosiatif, yakni mengandung bermacam-macam hal. Yang kelima, adanya pertentangan-pertentangan antara keraguan dan kepercayaan. Hal ini secara semiotik tergambar dalam penggunaan bahasanya, yakni pemilihan kata serta bunyinya. Yang keenam, menggambarkan adanya jarak antara aku dan Tuhan, sehingga menjelaskan bagaimana Chairil Anwar menyadari bahwa manusia dan Tuhan tidaklah bisa disamakan. Yang terakhir, menggunakan gaya imajisme atau gaya yang mengemukakan pengertian dengan citra-citra, gambaran-gambaran atau imaji-imaji. Nah, keindahan-keindahan ini atau estetika yang tercermin dalam sajak doa karya Chairil Anwar ini sangat kental terlihat dalam penggunaan kalimatnya yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam dan sangat luas akan kepercayaan seorang manusia dengan Tuhannya. Unsur manfaatnya, puisi ini merupakan salah satu puisi karya Chairil Anwar yang terkenal pada era 1945. Puisi ini mengungkapkan tema religi dan ketuhanan yang begitu kental, transparan serta mudah dipahami oleh siapapun. Dalam puisi ini, sang penyair juga berusaha menegaskan bahwa jika tak ada menemukan solusi dalam permasalahan hidup, Tuhan selalu menjadi satu-satunya tempat terbaik untuk kembali.
Kalimat penggambaran di negeri asing merupakan perumpamaan yang mengingatkan kita bahwa pada hakikatnya hidup ini hanyalah sebuah perjalanan dan suatu saat kita akan kembali ke tempat kita berasal. Puisi yang kedua karya Chairil Anwar yaitu berjudul Isa. Nah, bisa teman-teman lihat dan baca terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman melihat dan membaca puisi Isa karya Chairil Anwar, di sini saya akan memaparkan unsur keindahan puisi Isa ini. Nah, dalam puisi Isa karya Chairil Anwar terdapat pergantian arti, yakni pada baris itu tubuh mencucur darah. Bagian ini menyeratkan bagaimana penyair mengiaskan sang Isa dengan kiasan tubuh mencucur darah. Nah, baris ini secara metaforis bermakna bahwa tokoh aku, Isa, melihat betapa menderita dengan kondisi tubuh yang penuh luka. Bagian tubuh atau patah bermakna terjatuh dan terjatuh lagi, yang berarti hidupnya penuh penderitaan. Bagian berkaca dengan darah berarti tokoh aku, Isa, dapat melihat pantulan bayangannya yang dalam artian sebenarnya tubuhnya Isa sudah dipenuhi luka. Bagian mengatupkan luka berarti penderitaannya telah berakhir. Kemudian bagian aku bersuka bermakna tokoh aku, Isa, merasa bahagia karena telah ditinggikan derajatnya atau diangkat ke langit, sementara orang-orang yang menyaksikan peristiwa penyaliban Isa tidak mengetahui hal ini. Nah, dalam puisi Isa karya Chairil Anwar ini juga terdapat tipografi, yang mana tipografi ini adalah tataran huruf dalam sajak yang dapat menciptakan makna dalam puisi Isa. Tipografi yang pertama adalah huruf I pada kata Isa, ditulis dengan huruf kapital. Ini dimaksudkan karena menegaskan bahwa ikon Nabi Isa yang menjadikan sorotan utama dalam sajak ini. Tipografi yang kedua yaitu huruf T pada kata tubuh, tertulis dengan huruf kapital. Dimaksudkan untuk menekankan arti bahwa tokoh aku menjadi sorotan utama adalah seorang yang dimuliakan atau bisa juga sebagai Tuhan, tergantung sudut pandang pembaca. Manfaat dan makna puisi Isa karya Chairil Anwar yaitu bahwa adanya keteguhan dan kepercayaan umat Islam yang sangat kuat tampak dalam tema religius puisi. Hal ini juga membantah bahwa peristiwa penyaliban Isa yang berlumuran darah merupakan penebusan dosa umat Kristen. Karena ditangkap lalu disalibkan ialah orang lain yang diserupakan Nabi Isa. Kemudian beranjak kita ke pengarang yang ketiga yaitu Sutarji Kalsumbari. Nah, hal ini saya mengambil puisi Ki. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Unsur keindahan pada puisi Ki karya Sutarji Kalsumbari yaitu puisi ini mengutip salah satu ayat Al-Quran, beberapa ayat dalam Al-Quran yang merupakan huruf-huruf hijaiyah tanpa harkat, misalnya To, Ha, Lam, Mim, Sod, dan lain-lain. Unsur keindahan puisi Ki karya Sutarji Kalsumbari adalah puisi ini mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran yang merupakan huruf-huruf hijaiyah tanpa harkat, misalnya To, Ha, Lam, Mim, Sod, dan lain-lain. Tipografi puisi sebagaimana tertulis pada gambar tadi, sebagaimana pembaca kalau qiraah, meski kita tidak memahami arti alif lam mim, namun huruf-huruf tersebut dengan kata i'lam, ketahuilah, alam, jagat raya, alama, pembelajaran, dan alim, ilmu. Makna dan manfaatnya yaitu puisi ini memberikan teka-teki kepada manusia. Dalam hal ini adanya isyarat konsonan dasarnya dan kita yang memaknainya. Tetapi penafsiran puisi Ki ini tidak diketahui secara pasti, artinya tentulah berbeda di setiap perspektif setiap orang. Nah, selanjutnya puisi yang kedua karya Sutarji Kalsumbari yaitu berjudul O. Nah, bisa teman-teman lihat dan baca terlebih dahulu. Unsur keindahan yang terdapat pada puisi O karya Sutarji Kalsumbari adalah
Dalam puisi ini, kata-kata yang digunakan Sutarji adalah kata-kata yang bisa digunakan dalam bahasa sehari-hari, tetapi ada kata yang berasal dari bahasa daerah, antaranya yaitu bahasa Jawa, terlihat pada kata bolong yang berarti berlubang, yakni sesuatu yang kekosongan. Tekanan pada kata duka yang diulang sampai 5 kali terlihat kalau sang penyair sedang mengalami duka, entah duka pada dirinya, pada kau atau mungkin kekasihnya, duka pada temannya ataupun duka seekor kucing. Begitu juga penekanan pada kata resah, ragu, mau, sia-sia, was-was, duhai, dan adalah sebuah tekanan yang memberi makna lebih pada duka. Keresahan yang akhirnya menimbulkan ragu dan juga keingintahuan walaupun itu hanya sia-sia dan membuat was-was. Pengulangan kata itu merupakan penekanan juga pada artinya. Unsur manfaat dalam puisi O adalah seseorang manusia harus selalu berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menjalani baik buruknya kehidupan di dunia dan setelah itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari analisis tadi dapat saya simpulkan bahwa karya sastra ketiga pengarang itu mempunyai dulce keindahan dan utile manfaat. Tetapi kadar dari kedua unsur tersebut tentulah berbeda. Meskipun puisinya mementingkan keindahan dalam bahasanya, tetapi di balik itu juga ada makna yang disimpan oleh pengarang tersebut. Begitu juga puisi yang bahasanya mudah dipahami, bukan berarti puisi itu tidak mempunyai unsur keindahan. Tetapi keindahan dalam puisi itu ada, tetapi kurang ditonjolkan karena mementingkan pendalaman makna bagi pembaca. Jadi saya kurang setuju pendapat Herman J. Waluyo yang mengatakan bahwa puisi karya Amir Hamzah memiliki dua unsur yakni dulce dan utile. Puisi karya Khairil Anwar hanya memiliki unsur utile atau manfaat dan puisi karya Sutarji Kalzumbahri hanya memiliki unsur dulce. Karena karya sastra ketiga pengarang itu mempunyai kedua unsur tersebut dan dengan takaran yang berbeda di setiap unsur dalam puisinya. Nah, sampai situ dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.